Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hikmah dan kurnia-Nya, kita semua dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Yang terhormat Bapak Hari Wahyono, selaku dosen mata kuliah retorika, yang saya hormati, Kak Islam Muna selaku asisten dosen mata kuliah retorika, dan tak lupa rekan-rekan mahasiswa Rombel D, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya, Sabrina Malagia, untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema peningkatan kualitas pendidikan. Saudara-saudara, setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tanggal itu juga bertepatan dengan hari lahir salah seorang putra terbaik bangsa, Ki Hajar Dewantara, tokoh yang berperan besar dalam peradaban manusia, khususnya di bidang pendidikan. Namun, peringatan Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak hanya menjadi seremoni belaka. Pada hari itu, kita perlu menengok ke belakang dan bertanya, sejauh mana kualitas pendidikan di negeri ini telah berkembang. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia, membentuk pribadi yang bahagia, mandiri, berkarakter. Pendidikan adalah faktor utama pembentuk kehidupan manusia, sekaligus pembeda antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Di era digital saat ini, perubahan terjadi begitu cepat. Sayangnya, pendidikan justru menjadi sektor yang paling lambat berubah, bahkan cenderung stagnan. Mengapa demikian? Karena masih banyak guru yang merasa paling benar dibandingkan siswanya. Ruang kelas pun sering kali menjadi tidak memerdekakan peserta didik, sehingga suasana belajar menjadi beban, bukan kebahagiaan. Fakta ini jika diperkuat oleh survei internasional tahun 2019 yang menempatkan Indonesia di dalam peringkat 72 dari 77 negara dalam kemampuan belajar, bahkan di bawah Malaysia dan Brunei Darussalam. Padahal anggaran pendidikan tahun 2020 mencapai 55,8 triliun atau 20% dari total APBN. Sayangnya, anggaran besar tersebut belum berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Padahal dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu ada 3 faktor utama yang menentukan kualitas pendidikan. Pertama, tenaga pengajar UNESCO. Pada tahun 2016 menempatkan Indonesia di posisi terbawah dari 4 negara berkembang dalam hal kualitas tenaga pengajar. Guru adalah komponen utama pendidikan, sehingga peningkatan kompetensi mereka mutlak diperlakukan. Kedua, sarana dan prasarana. Survei menunjukkan bahwa 75% layanan pendidikan di Indonesia belum terpenuhi standar mutu yang baik. Fasilitas yang memadai sangat penting untuk menunjang proses belajar. Ketiga, regulasi dan kebijakan Persatuan Guru Republik Indonesia menilai pendidikan kita mengalami kemunduran karena pemerintah terlalu sibuk untuk berkutat dengan perubahan kurikulum tanpa fokus implementasi nyata. Lantas bagaimana solusinya? Nah, berdasarkan teori manajemen, ada 3 langkah yang bisa kita adaptasi. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, yaitu peserta didik dan tenaga pengajar. Kemudian bisa fokus pada proses dengan memperbaiki metode pembelajaran dan kurikulum. Kemudian ada fokus pada hasil, yaitu peningkatan kualitas lulusan yang berdaya saing tentunya. Lalu tanggung jawab ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat, bahkan sektor industri. Hadirin yang saya muliakan, kiranya gagasan ini dapat menjadi renungan bagi kita semua, para pelaku di dunia pendidikan. Seperti pepatah, ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai.
Namun dengan kerjasama dan komitmen bersama, saya yakin cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dapat kita wujudkan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Santi, Om Rahayu.